warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Indri Lestari. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang. Saya mengikuti PPG Daljab tahun 2022. Ya. Izinkan saya menceritakan yaitu best practice atau cerita praktek baik, ya. Cerita praktek baik ini menggunakan metode, yaitu yang saya gunakan adalah metode STAR, yaitu yang meliputi situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya pakai yaitu pada saat praktek pembelajaran yaitu di SMPN saya 1 Jombang, ya. Kalian bisa lihat profil yang akan lewat sebentar lagi. Kemudian permasalahan yang saya hadapi pada saat praktek permasalahan yang saya hadapi, saya melihat yaitu rendahnya motivasi atau minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS, khususnya yaitu anak-anak kelas 7. Tujuan yang ingin saya capai pada praktek pembelajaran ini, saya ingin meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya yaitu model pembelajaran problem based learning atau discovery learning. Kemudian akan saya uraikan ya metode STAR dalam cerita baik ini. Yang pertama adalah situasi. Situasi yang saya hadapi pada waktu itu, saya melihat minat atau motivasi siswa yang masih sangat rendah pada mata pelajaran IPS. Mereka menganggap bahwa mata pelajaran IPS itu materinya sangat banyak, kemudian banyak hafalan, dan ini mengakibatkan semangat belajar anak-anak pada mata pelajaran IPS akhirnya turun. Kemudian situasi yang lainnya yang saya hadapi pada saat praktek, yaitu saya melihat rata-rata guru dalam mengajar itu mereka itu menggunakan metodenya yaitu metode yang konvensional, yaitu metode ceramah. Hal ini membuat siswa itu menjadi pasif. Mereka hanya bisa mendengar guru menjelaskan materi pelajaran. Kemudian situasi yang lainnya juga saya melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Rata-rata anak-anak itu tidak aktif. Mereka ada yang terlihat mengantuk, mereka ada yang terlihat lesu, mereka ada pada saat pembelajaran, kemudian mereka terlihat ramai pada saat pembelajaran. Kadang pada saat pembelajaran mereka juga mainan kertas, kadang dibuat kapal-kapalan dan lain sebagainya. Tuh. Praktek pembelajaran ini sangat penting ya dibagikan karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar guru itu mengalami permasalahan yang sama yang saya hadapi saat ini. Rata-rata permasalahannya yaitu tidak jauh beda ya dari minat atau motivasi belajar siswa yang rendah juga hasil belajar siswa yang rendah.
Kemudian, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya sekaligus guru-guru yang lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Praktek pembelajaran ini juga bisa menjadi referensi ya dan inspirasi bagi guru-guru yang lain bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas saat pembelajaran di kelas ya. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini, saya sebagai guru sekaligus sebagai fasilitator ya, yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu yang menyenangkan dan juga dapat menggunakan model pembelajaran yang menarik ya, yang bisa membuat siswa senang dan antusias dalam mengikutinya, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Kemudian tantangan ya. Tantangan yang saya hadapi dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini ada dua, yaitu dari luar dan dari dalam. Dari luar yaitu dari peserta didik ya, dari peserta didik yaitu tantangannya yaitu dalam membuat peserta didik agar bisa menjadi aktif dalam pembelajaran. Saya sangat menginginkan sekali agar peserta didik itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Kemudian tantangan dari luar selain keaktifan peserta didik itu juga yaitu tantangannya yaitu mencari waktu yang tepat pada saat praktek pembelajaran, yaitu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yaitu dalam pelaksanaan ANBK dan juga pelaksanaan PTS. Kemudian tantangan yang lain yang berasal dari luar yaitu mencari tempat yang sangat nyaman ya dan tidak berisik, yang jauh dari kebisingan dari luar itu. Kemudian tantangan yang berasal dari dalam yaitu tantangannya yaitu dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran. Kemudian penyusunan LKPD, bahan ajar, kemudian penyusunan media pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang saya akan praktekkan. Kemudian tantangan dari dalam yang lainnya yaitu tantangan dalam merekam video, membuat video ya, merekam atau membuat video, mengedit video dan juga mengunggah video. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam praktek pembelajaran ini ya? Itu ada salah satunya yaitu peserta didik, tidak ketinggalan juga kepala sekolah, kurikulum, teman sejawat pada waktu kegiatan wawancara dan juga kameramen. Kemudian sekarang aksi ya. Aksi ini berkaitan dengan langkah-langkah yang saya ambil dalam menghadapi tantangan tersebut, antara lain yaitu langkah yang pertama yang saya ambil yaitu melakukan wawancara dengan informasi dari kepala sekolah, teman sejawat, yaitu tentunya satu mapel ya, yang memberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah pada mata pelajaran IPS. Langkah yang kedua yaitu melakukan kajian literatur ya, berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan model pembelajaran. Ini yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya menemukan yaitu model pembelajaran problem based learning dan discovery learning. Kemudian langkah yang keempat yaitu penyusunan LKPD, rubrik penilaian
yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipakai saat itu. Kemudian penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat itu ya. Saya menggunakan kurikulum 2013. Kemudian langkah yang ke-6 yaitu meminta bantuan, yaitu pada saat editing video ya. Saya meminta bantuan kerabat dekat atau keluarga dalam proses editing video. Kemudian dalam merekam video ini saya meminta bantuan kepada teman sejawat atau rekan saya, yaitu mengatur agar mereka itu bisa meluangkan waktu dalam pembuatan video, dan saya meminta bantuan mereka selama proses praktek pembelajaran berlangsung. Kemudian langkah yang lain yaitu saya mencari tempat yang nyaman, yang jauh dari kebisingan dan suara ya di sekitarnya, agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan tenang dan tertib. Kemudian langkah yang terakhir yang saya ambil yaitu saya melakukan koordinasi dengan kurikulum kepala sekolah untuk mencari waktu yang tepat ya dalam melakukan praktek pembelajaran. Kemudian metode STAR yaitu yang terakhir, yaitu refleksi hasil dan dampak. Ini yang pertama yaitu mengenai dampak. Dampak dari aksi langkah-langkah yang saya lakukan ini alhamdulillah hasilnya itu efektif. Karena dengan penerapan model pembelajaran PBL ini terbukti bisa menarik keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Siswa itu menjadi aktif dalam berdiskusi, mereka juga bisa mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, dan alhamdulillah nilai mereka itu bisa mengalami kenaikan ya, berangsur-angsur bisa naik. Dan juga tidak ketinggalan juga mereka berani dalam mempresentasikan pendapat mereka di depan kelas. Praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan ini alhamdulillah selain mendapat respon baik dari peserta didik, dari teman sejawat, dari kepala sekolah ya, juga mendapat respon yang sangat positif dari dosen dan guru pamong. Hal ini terbukti setelah pelaksanaan pembelajaran, alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang baik, yaitu nilai di atas KKM. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh dukungan dari semua pihak, mulai dari peserta didik yang siap untuk menerima model pembelajaran yang saya praktekkan, kemudian kepala sekolah yang selalu memotivasi saya untuk selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa, dan juga keluarga yang sangat saya sayangi yang selalu mendukung saya di setiap langkah yang saya lakukan, dan juga teman sejawat yang membantu memfasilitasi dan selalu menemani saya selama kegiatan praktek pembelajaran ini. Tidak lupa juga saya sangat berterima kasih dengan dosen pembimbing dan guru pamong yang selalu sabar dalam membimbing saya, memberikan arahan dan masukan ya di setiap model pembelajaran dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang selalu saya buat ya. Kemudian keseluruhan dari proses pembelajaran adalah kesimpulan keseluruhan dari proses pembelajaran adalah apabila kita serius dan sungguh-sungguh dan tepat dalam menerapkan model pembelajaran, hal ini dapat meningkatkan minat, motivasi, dan keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung ya.
mereka terlihat itu jadi senang, mereka itu terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah ya, motivasi mereka itu bisa nampak dan nilai mereka juga bisa naik. Itu ya. Itu cerita baik yang bisa saya uraikan, saya ceritakan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.